Hai semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Sebelumnya, di sini adakah yang pernah melakukan proses penanganan pasca panen seperti sortasi dan grading? Jika belum, maka simak video berikut ini untuk mendapatkan langkah-langkah untuk menghasilkan produk pertanian dengan mutu yang baik melalui proses penanganan pasca panen, sortasi, dan grading. Jadi sebelumnya kita harus bisa membedakan terlebih dahulu apa itu sortasi dan apa itu grading. Sortasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memisahkan hasil pertanian yang baik dan yang jelek, atau memisahkan benda lain yang tidak diharapkan dari produk-produk pertanian. Sedangkan grading merupakan kegiatan untuk mengelompokkan produk menjadi beberapa kelas mutu atau grade sesuai dengan kriteria kelas mutu atau grade masing-masing komoditas atau produk. Faktor mutu atau kriteria mutu dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, baik sifat fisik, sifat kimia, maupun sifat biologis dari komoditas tersebut. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan kegiatan sortasi dan grading pada produk hortikultura wortel. Untuk melakukan kegiatan sortasi dan grading pada wortel tentunya dibutuhkan beberapa alat dan bahan berikut. Bahan yang diperlukan tak lain adalah wortel itu sendiri. Wortel bisa berupa wortel hasil panen maupun wortel beli dari pasar. Selain itu juga dibutuhkan wadah. Wadah bisa berupa baskom maupun piring. Kemudian juga dibutuhkan penggaris. Sebelum melakukan sortasi dan grading pada wortel yang telah kita dapatkan, maka terlebih dahulu kita hitung jumlah total dari wortel tersebut. Setelah dihitung, didapatkan jumlah total atau jumlah awal wortel yang akan dilakukan sortasi dan grading ada 13 buah wortel. Nah, sekarang kita masuk ke langkah kerja sortasi. Yang pertama, kita harus menyiapkan terlebih dahulu produk yang akan kita sortasi, yaitu contohnya adalah wortel. Setelah itu, kita menetapkan kriteria apa yang akan kita gunakan sebagai indikator dari sortasi tersebut. Kemudian, perhitungan jumlah dari wortel. Kemudian kegiatan sortasi itu sendiri, memilah antara yang baik dengan yang buruk sesuai dengan kriteria. Kemudian dihitung jumlahnya, kriteria A berapa, kriteria B berapa, dan seterusnya. Selanjutnya adalah melakukan pencatatan setelah terhitung jumlahnya tadi. Dan akhirnya didapatkan wortel hasil sortasi yang sudah terpisah antara wortel yang buruk dan wortel yang berkualitas baik. Untuk kegiatan sortasi kali ini digunakan kriteria berupa wortel yang busuk atau berlendir, wortel yang luka, wortel yang cacat, dan wortel yang berkualitas baik. Nah, langsung saja kita pisahkan beberapa wortel yang telah kita dapatkan di awal. Wortel 1 kita masukkan ke wortel yang busuk. Wortel 2 kita masukkan ke piring yang busuk. Wortel 3 kita masukkan ke piring yang cacat. Selanjutnya, wortel yang keempat kita masukkan ke piring yang busuk. Wortel kelima kita masukkan ke piring yang berkualitas baik. Wortel keenam kita masukkan ke piring yang berkualitas luka. Wortel 7 kita masukkan ke kualitas baik. Begitupun dengan wortel 8, 9, 10, 11, 12, dan wortel ke-13. Nah, dari kegiatan sortasi ini telah terpisah beberapa wortel yang berkualitas baik dan berkualitas buruk. Berikut merupakan wortel berkualitas baik. Ini merupakan wortel berkualitas buruk karena cacat. Ini merupakan wortel berkualitas buruk karena busuk, dan yang terakhir merupakan wortel yang berkualitas buruk karena luka. Dari hasil sortasi tersebut didapatkan kesimpulan bahwa jumlah awal wortel yang akan disortasi ada 13 buah. Dari 13 buah tersebut terdapat satu wortel yang mengalami cacat yang ditandai dengan wortel yang berlubang atau tercongkel. Kemudian satu wortel yang mengalami luka yang ditandai dengan tergores atau sobeknya kulit wortel. Juga terdapat 3 wortel
yang mengalami kebusukan atau berlendir yang ditandai dengan kulit yang membusuk hingga berair. Sedangkan jumlah akhir wortel setelah sortasi, yaitu jumlah akhir yang berupa wortel yang bermutu dan berkualitas baik tanpa cacat, tanpa luka, dan tanpa busuk atau berair, ada 8 buah wortel atau sekitar 62% dari keseluruhan wortel. Namun demikian juga terdapat wortel yang bermutu atau berkualitas buruk, yaitu 7,5% dari keseluruhan wortel yang mengalami cacat, 7,5% wortel mengalami luka, dan 23% wortel mengalami busuk atau berlendir. Atau dapat dikatakan bahwa dari keseluruhan wortel di awal dari 13 buah, 62%-nya bermutu baik, sedangkan 38%-nya bermutu buruk. Nah, jika tadi telah melakukan proses sortasi, maka sekarang saatnya melakukan proses grading. Proses grading dilakukan yang pertama adalah dengan menyiapkan produk yang akan digrading, yaitu saat ini akan dilakukan pada produk wortel. Setelah itu, menetapkan kriteria yang akan digunakan untuk mengkelaskan produk dari mutu 1, mutu 2, dan mutu ketiga. Kemudian, menyiapkan wadah yang telah dilabeli mutu 1, mutu 2, dan mutu 3. Setelahnya melakukan proses grading itu sendiri. Setelah itu menghitung jumlah dari mutu 1 berapa, mutu 2 berapa, dan mutu 3 berapa dari setiap kriteria yang telah ditetapkan di awal. Kemudian mencatat hasil dari grading dan terakhir didapatkan wortel akhir setelah grading yang terpisah antara mutu 1, mutu 2, dan mutu 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, grading kali ini didasarkan pada 3 kriteria berikut, yaitu keutuhan, keseragaman ukuran, keseragaman bentuk, dan keseragaman warna. Nah, dari masing-masing kriteria yang telah disebutkan tadi, masih terdapat kriteria pembagi dari mutu 1, mutu 2, ataukah mutu 3 dari produk-produk tersebut. Nah, kriteria pembagi untuk mutu 1, mutu 2, dan mutu 3 pada kriteria atau indikator keutuhan, keseragaman ukuran, keseragaman bentuk, dan keseragaman warna dapat teman-teman lihat pada tayangan atau slide berikut ini. Nah, langsung saja kita melakukan proses grading untuk memisahkan wortel yang telah kita sortasi di mutu 1, mutu 2, dan mutu 3. Nah, yang pertama kita akan melakukan grading berdasarkan indikator atau kriteria keutuhan. Kita pisahkan mutu pertama tidak terdapat potongan panen, mutu kedua terdapat potongan panen yang kecil, dan mutu ketiga terdapat banyak potongan panen. Dari proses grading berdasarkan kriteria keutuhan didapatkan 1 wortel yang memiliki mutu pertama, 3 wortel yang memiliki mutu kedua, dan sisanya 4 wortel memiliki mutu ketiga. Nah, kita lanjutkan menggrading wortel berdasarkan ukuran panjangnya. Wortel yang memiliki mutu pertama memiliki panjang 10-15 cm. Wortel yang bermutu 2 memiliki panjang 5-9 cm. Sedangkan wortel yang memiliki mutu 3 memiliki panjang kurang dari sama dengan 4 cm.
Dari hasil grading berdasarkan keseragaman ukuran panjangnya didapatkan 3 buah wortel bermutu 1, 3 buah wortel bermutu 2, dan 2 buah wortel yang bermutu 3. Nah, kita lanjutkan melakukan proses grading berdasarkan indikator atau kriteria ketiga, yaitu keseragaman bentuk. Pada indikator keseragaman bentuk ini, wortel yang bermutu 1 memiliki bentuk besar, bulat, dan panjang. Selanjutnya, wortel yang bermutu 2 memiliki bentuk berisi dan panjang. Sedangkan wortel yang bermutu 3 memiliki bentuk yang tidak beraturan, kecil, dan pendek. Nah, dari proses grading berdasarkan bentuknya didapatkan satu wortel yang memiliki mutu 1. Kemudian terdapat 4 buah wortel yang bermutu 2. Dan terakhir terdapat 3 buah wortel yang memiliki mutu 3. Nah, terakhir kita akan melakukan proses grading berdasarkan kriteria keseragaman warna. Pada kriteria keseragaman warna ini, wortel yang memiliki mutu 1 memiliki warna oranye matang atau merah bata. Selanjutnya, wortel pada mutu 2 memiliki warna oranye muda agak pudar. Dan wortel yang ada pada mutu 3 memiliki warna oranye tua kecoklatan. Dari proses grading berdasarkan keseragaman warnanya didapatkan 3 buah wortel yang memiliki mutu 1. Selanjutnya, didapatkan 2 buah wortel yang memiliki mutu 2. Dan yang terakhir, didapatkan pula 3 buah wortel yang memiliki mutu 3. Dari hasil grading yang telah dilakukan terhadap wortel, didapatkan beberapa kesimpulan berikut ini. Yang pertama yaitu, berdasarkan indikator pengamatan keutuhan, didapatkan 1 buah wortel memiliki mutu 1 atau dengan persentase sekitar 12,5%. Kemudian 3 buah wortel bermutu 2 atau sekitar 37,5%, dan 4 buah wortel bermutu 3 atau dengan persentase 50%. Kesimpulan yang kedua yaitu berdasarkan indikator pengamatan keseragaman ukuran, yaitu ukuran panjang, didapatkan kesimpulan bahwa 3 buah wortel memiliki mutu 1 atau dengan persentase 37,5%, 3 buah wortel memiliki mutu 2 atau dengan persentase 37,5%, dan 2 buah wortel memiliki mutu 3 atau dengan persentase sekitar 25%. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang ketiga. Berdasarkan indikator pengamatan keseragaman bentuk didapatkan 1 buah wortel bermutu 1 atau dengan persentase 12,5% dari keseluruhan, 4 buah wortel bermutu 2 dengan persentase 50%, dan 3 buah wortel bermutu 3 dengan persentase 37,5%. Selanjutnya, kesimpulan yang terakhir yaitu berdasarkan indikator pengamatan keseragaman warna, didapatkan kesimpulan bahwa terdapat 3 buah wortel yang bermutu 1 atau dengan persentase 37,5%, 2 buah wortel bermutu 2 dengan persentase 25%, dan 3 buah wortel bermutu 3 dengan persentase 37,5% dari keseluruhan. Nah, begitulah tadi teman-teman proses dari kegiatan sortasi dan grading yang dilaksanakan pada komoditas hortikultura wortel. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.